Saudara, di tengah munculnya isu matahari kembar, saat sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Solo, Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar menyebut Prabowo minta menterinya untuk merapatkan barisan. Apa makna di balik pesan Prabowo ini? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Terima kasih Mas Burhan, Bang Doli sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya ke Mas Burhan terlebih dahulu. Selamat petang. Mas Burhan, ini setelah menteri-menterinya banyak berkunjung ke Solo, ke kediaman Pak Jokowi. Prabowo berpesan lewat PKB melalui Caimin. Ini untuk menjaga solidaritas. Apa sebenarnya yang Anda baca? Ya, pertama kalau dari sisi timing sebenarnya wajar ya. Menteri-menteri apalagi mereka yang pernah menjadi anak buah Pak Jokowi itu melakukan silaturahmi di bulan Syawal pasca Lebaran. Jadi cuma memang menjadi isu yang ramai di publik karena bagaimanapun presiden yang sedang berkuasa adalah Pak Prabowo dan kemudian ada pernyataan politically incorrect dengan mengatakan Pak Jokowi adalah bos saya. Ya, padahal kita tahu bos beliau sekarang adalah Pak Prabowo. Nah, ini yang kemudian memicu sinyalemen berkaitan dengan matahari kembar. Tetapi kan cuma ada satu nama itu menteri yang menurut saya slip of tongue ya dengan menyebut Pak Jokowi sebagai bos. Meskipun mungkin maksudnya adalah mantan bos, tetapi disampaikan di saat presidennya sudah berganti itu jelas kurang tepat dan karenanya memicu debat di televisi dan media sosial bahwa seolah-olah masih ada matahari lain selain Pak Prabowo. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar 45, itu presiden sekuat apapun, sepopuler apapun, setelah selesai masa jabatannya itu tidak punya presidential power. Presidential power itu ada di tangan presiden resmi yang sudah dilantik dengan berbagai macam kekuatan dan kewenangannya. Jadi suka tidak suka presiden hari ini adalah Prabowo Subianto dan karenanya ketika Pak Prabowo menyampaikan semacam seruan itu saya baca konteksnya begini, ini hilangkanlah gimmick ya, hilangkanlah drama-drama tidak penting, ini tantangan politik makin kuat terutama secara geopolitik apalagi setelah ada tarif Trump disebut dengan istilah pajak Trump ya, dan kita punya ekspor 10% ke Amerika Serikat dan kalau misalnya kita tidak hati-hati kita seperti pelanduk yang mati di tengah pertarungan antara dua gajah. China dan tapi gini Mas Burhan, kalau pesan yang disampaikan kepada Caimin itu kan begitu jelas, rapatkan barisan. Apakah ini artinya ada indikasi yang tidak rapat atau ada indikasi keretakan di antara para menteri atau bagaimana? Ya, lagi-lagi ini kan soal perspektif ya. Kalau perspektif mereka yang mencurigai bahwa memang ada matahari kembar, disinyalir ada menteri-menteri yang bermain dua kaki gitu ya. Tetapi kalau perspektifnya lebih positif, ya ini kaitannya dengan tantangan geopolitik tadi. Jadi di tengah situasi sekarang, Lebaran juga sudah selesai, halal bihalal juga sudah selesai, kecuali ada motif lain gitu ya. Ya sebaiknya menteri-menteri itu segera merapatkan barisan untuk menghadapi tantangan yang tidak ringan. Ini luar biasa loh, sudah beberapa bulan terakhir kita mengalami deflasi. Saya ke Bang Doli. Kalau Bang Doli melihatnya gimana? Apakah memang hanya geopolitik kaitannya atau ada hal lain? Kalau Golkar sendiri? Saya kira itu pesan biasa saja sebagai seorang presiden ya kepada jajaran kementerian maupun partai-partai politik pendukungnya gitu ya. Bahwa memang pemerintahan ini harus solid, harus tetap didukung. Ya apalagi tadi tantangannya sekarang tidak mudah gitu ya urusan menghadapi masalah-masalah global eksternal gitu loh. Jadi sebisa mungkin urusan dalam negeri harus bisa selesai. Ditata rapi gitu ya, solid gitu, dan tidak ada masalah-masalah yang tidak perlu untuk dimunculkan. Saya kira itu maknanya gitu. Nah kemudian yang kedua, saya sendiri mengatakan soal matahari kembar ini, menegaskan disampaikan oleh Prof. Burhan tadi ya, bahwa ya di Indonesia ini kita menganut sistem presidensial ya.
mulai diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 sampai undang-undang, posisi presiden itu kuat sekali. Betul. Kita semua tahu, rakyat Indonesia tahu, menteri-menteri tahu, Pak Prabowo juga tahu, Pak Jokowi juga tahu bahwa presiden kita sekarang adalah Prabowo Subianto. Jadi semuanya hak-hak privilege, kewenangan yang penuh itu untuk menjalankan pemerintah sebagai kepala negara maupun kepala pemerintah itu ada di Pak Prabowo. Nah memang betul tadi persoalan silaturahim itu nggak ada yang bisa yang larang. Cuma kan jadi rame gara-gara tadi ada yang slip of the tongue soal bos mana bos itu dan segala macam gitu ya. Tetapi saya kira at the end semuanya pada akhirnya yang bisa menilai itu adalah Pak Prabowo dengan kewenangan yang dimilikinya atas dasar nama Undang-Undang 45 maupun dari undang-undang itu. Ya semuanya tergantung beliau, nggak ada urusan silaturahim pun ya, kemudian dianggap kinerja di anggota kabinet itu ada yang tidak baik, ya beliau punya kewenangan penuh untuk memasukkan atau mengeluarkan itu. Jadi itu menurut saya isu matahari kembar nggak relevan menurut saya dengan sistem pemerintah yang dijalankan oleh Indonesia gitu. Oke, Mas Burhan, kalau sebelumnya kan sempat ada yang menyebut Pak Jokowi adalah bos saya, tapi beberapa waktu kemudian memberikan dukungan kepada Pak Prabowo untuk maju di Pilpres 2029. Apa yang Anda baca? Iya, lagi-lagi slip of the tongue ini sebaiknya jangan terulang ya, karena itu menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Meskipun kemudian sudah klarifikasi oleh menteri yang bersangkutan, apalagi kemudian muncul statement bersama dari menteri yang tergabung di PAN bahwa Partai Amanat Nasional akan komit untuk mendukung Pak Prabowo, itu mungkin bisa dibaca sebagai peneguhan sikap atas loyalitas yang tak terbagi ya kepada Pak Prabowo. Jadi kira-kira daripada menimbulkan polemik sekaligus kecurigaan bahwa menteri dari PAN itu punya loyalitas ganda, sekalian saja disebutkan meskipun pemilunya masih jauh, masih 4 tahun ke depan, itu disebut ya, capresnya masih Pak Prabowo, sementara untuk cawapres masih dibicarakan di lain waktu. Padahal kita tahu wapres sekarang kan putra dari Pak Jokowi, jadi lagi-lagi ini semacam peneguhan komitmen dan loyalitas kepada Pak Prabowo supaya tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Yang menurut saya lagi-lagi itu tidak terlalu penting ya sebenarnya ya. Masa ada menteri yang melakukan pembangkangan secara terbuka, itu kan aneh. Pakai logika aja. Jadi tapi kan yang bicara soal bos saya itu nggak cuma satu menteri, Mas Burhan. Iya, coba kita pakai logika. Yang punya power adalah Pak Prabowo. Kemudian datang ke Pak Jokowi sambil mengatakan Pak Jokowi bos saya, sementara presiden sekarang adalah Pak Prabowo. Itu kan namanya bunuh diri. Nggak ada politisi yang konyol atau bodoh. Dugaan saya ya slip of the tongue. Kecuali kalau menterinya memang konyol, pengen di-reshuffle atau pengen menunjukkan bahwa partainya tidak loyal kepada Pak Prabowo. Sekuat apapun presiden di muka bumi ini, kalau sudah lengser, itu wahyu ke Prabowo-nya udah hilang. Secara real politik ini. Jadi sekuat apapun, nggak usah jauh-jauh. Baru saja Duterte itu approval ratingnya jauh di atas Pak Jokowi, 95% orang yang puas pada saat dia menjadi presiden. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ketika slip of tongue selanjutnya didukung dengan memberikan dukungan gitu ya? Ini poin saya belum selesai. Oke, silakan Mas Burhan. Bahkan Duterte 95%, approval Pak Jokowi sebelum lengser 75%. Selisihnya 20% approval ratingnya itu. Tapi setelah Duterte nggak jadi presiden, ternyata ya popularitasnya hilang. Bahkan anaknya ketika menjadi wapresnya bongbong sekarang menghadapi article of impeachment di Filipina. Jadi menurut saya ya kalau kita bicara real politik, itu apa yang kemarin disampaikan itu slip of tongue gitu ya. Karena kemudian diakui dan konyol kalau kemudian mengatakan bos saya Pak Jokowi. Sementara dia anak buahnya Pak Prabowo, kecuali kalau menterinya konyol beneran gitu. Gimana Bang Doli, kalau kesulitan di antara menteri, kalau Golkar melihatnya bagaimana sih? Apakah memang ini ada realitas koalisi yang sudah bergeser pergerakannya? Saya kira tidak ya, sampai sejauh ini koalisi pendukung Pak Prabowo sangat solid.
baik di pemerintahannya dengan kabinet anggota kabinetnya dan kemudian juga di DPR. Itu bisa kita lihat sampai dan kita rasakan sampai hari ini. Dan saya kira kalau tadi bukti ya, ketika misalnya Ketua Umum PAN, kemudian Menteri yang bersangkutan datang pada saat itu mengklarifikasi gitu ya, itu adalah ya selain peneguhan klarifikasi sebenarnya bahwa partai dan kemudian partai sebuah partai dan jajaran yang selama ini salah satunya mungkin betul slip of the tongue itu tetap mengatakan bahwa sekarang presidennya itu adalah Pak Prabowo ya, dan semua loyal terhadap Pak Prabowo sebagai presiden, apalagi menteri. Betul tadi ya, saya kira memang ya kecuali kalau memang dia cari penyakit terus minta mau diganti, cari masalah ya itu bisa jadi. Tapi saya kira ada emang menteri-menteri yang mau kayak begitu gitu ya, kalau mau diberhentikan ya mundurkan diri saja kan, gak usah cari masalah juga gitu. Saya kira konteksnya betul, mungkin pada saat itu ya suasananya santai gitu ya, silaturahim, ada wartawan tanya ya mungkin keceplos slip of the tongue lah. Slip of the tongue-nya rame-rame gitu ya? Enggak, seingat saya cuma 2. Ya, seingat saya cuma 2 yang menyatakan seperti itu, dan kalau itu direpresentasikan mereka wakil dari sebuah partai politiknya sudah menegaskan dan mengklarifikasi soal itu. Oke, Mas Burhan, lalu kenapa pesan untuk menjaga soliditas, untuk merapatkan barisan ini disampaikan Pak Prabowo melalui PKB? Ya, saya tidak tahu persis ya, mungkin hanya Pak Prabowo bisa menjawabnya. Mungkin sekaligus permintaan maaf karena nggak bisa hadir undangan internal acara PKB. Tetapi bisa juga kita baca, lagi-lagi namanya politik kan nggak bisa diverifikasi ya, karena kita tidak tahu apa maksud sebenarnya. PKB ini kan lawan politik Pak Prabowo, Gibran, ya di Pilpres kemarin. Kemudian diajak masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Jadi bisa saja ketika pernyataan untuk merapatkan barisan disampaikan kepada Muhaimin Iskandar, itu sekaligus satu memuji loyalitas PKB meskipun bukan bagian dari koalisi Pak Prabowo tetapi masih solid, sambil menyindir teman koalisi yang lain gitu ya. Yang kedua sekaligus mengirim pesan kepada siapapun gitu ya, bahwa partai-partai pendukung tidak boleh lirik sana lirik sini, harus solid, harus samina wa ta'na, terutama di tengah tantangan geopolitik yang makin tak menentu. Oke, jadi memang ada pesan khusus sebenarnya dari Presiden kepada para menterinya. Terima kasih Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga Bang Ahmad Doli Kurnia sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.